Selamat siang teman-teman trader semuanya. Ketemu lagi dengan Wijaya Trading di sini. Memenuhi permintaan dan pertanyaan yang disampaikan ke teman-teman yang masuk ke redaksi Wijaya Trading, maka perlu kiranya saya harus menjawab pertanyaan itu yang akan saya jabarkan dalam grafis maupun teori, sehingga teman-teman bisa memahami dan bisa mempraktekkan di dalam trading harian. Pertanyaannya adalah bagaimana cara menganalisa fundamental, atau bagaimana supaya kita bisa trading yang profit dari news yang terjadi. Perlu teman-teman ketahui semuanya bahwa fundamental news khususnya yang terjadi ada berbagai macam, yang bisa berdampak sedang, berdampak tinggi, maupun berdampak ringan. Nah, yang nanti akan kita pelajari tentu yang paling utama adalah yang berdampak tinggi, karena berdampak tinggi sangat berpeluang bagi kita untuk bisa memanfaatkan, mengambil peluang yang ada untuk ambil posisi yang bisa profitable. Kemudian nanti juga kita akan bahas mengenai dampak yang sedang, yang artinya dampaknya tidak terlalu tinggi namun bisa kita manfaatkan juga untuk mengambil posisi walaupun pergerakannya tidak terlalu kuat atau tidak terlalu kencang. Terlebih dahulu saya tidak akan panjang lebar mengupas teori karena terlalu banyak teori fundamental jika kita ingin mempelajari lebih detail dan lebih lanjut. Namun demikian, saya akan mengupas secara ringan, sederhana, namun bermanfaat dan bisa profitable jika kita nanti bisa menerapkan dengan baik. Terlebih dahulu, teman-teman bisa membuka di beberapa website yang sudah saya siapkan sebelumnya. Ini ada di forexfactory.com, bisa di dailyfx.com, fxstreet.com, maupun investing.com. Yang akan kita bahas tidak semuanya, tetapi kita akan membahas mengenai membaca kalender ekonomi di forex itu dari websitenya forexfactory.com, karena ini mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi, sudah terbiasa dengan forexfactory.com. Baik, kita coba langsung masuk ke websitenya di forexfactory.com. Teman-teman bisa langsung buka juga di sana. Kemudian apa yang akan kita lakukan setelah kita membuka websitenya forexfactory.com? Yang pertama yang harus dilakukan tentu harus menyesuaikan waktu yang ada di server kita atau waktu yang ada di komputer maupun di Android kita. Yang pertama, sesuaikan waktunya dengan cara mengklik time option yang ada di sana. Jadi yang ada jamnya di sana, teman-teman bisa klik dulu di sana. Ini wajib dilakukan pertama ketika kita mau membuka kalender ekonomi. Kenapa ini dilakukan? Karena settingan tiap komputer akan berbeda, tiap daerah akan berbeda, sehingga kita harus menyesuaikan sesuai tempat kita berada.
Maka setelah time option tadi kita klik, akan muncul time zone di sini. Di menu time zone ini ada beberapa item yang harus kita setting. Yang pertama, time zone itu sendiri kita bisa setting dengan memilih negara Indonesia atau Bangkok, Hanoi, Jakarta. Ya, kita pilih dulu Bangkok, Hanoi, Jakarta atau GMT plus 7. Kemudian DST-nya kita off-kan, time formatnya kita atur yang 24 hours, jadi biar kita tidak bingung dengan AM PM, sehingga ketika jam di atas 12 siang maka dia akan menjadi 13, 14 dan seterusnya. Kemudian kalau sudah selesai setting, jangan lupa untuk disimpan di save setting di sana. Kalau sudah, kembali lagi ke kalender ya untuk melakukan setting lebih lanjut. Apa yang kita setting lagi yaitu di filter. Di sebelah kanan ada tulisan filter. Kita bisa klik dulu di sana. Kemudian ada berbagai pilihan. Yang pertama, expected impact, artinya dampaknya seperti apa berita itu akan diwakili oleh beberapa warna. Yang pertama warna merah yang artinya high impact expected. Kemudian yang warna kedua oranye yang berdampak medium. Yang berwarna kuning itu berdampak rendah, sedangkan berwarna abu-abu itu tidak berdampak. Maka karena sesuai yang kita sampaikan tadi, kita akan membahas yang high impact dan medium impact, maka nonaktifkan yang low impact dan non economic impact. Kalau sudah, kemudian teman-teman bisa geser ke bawah, event types-nya ini biarkan saja. Kemudian kita beralih ke currencies, mata uang yang akan kita pilih tentu sesuai dengan pasangan apa yang akan kita pakai untuk trading itu. Misalkan kita menggunakan Euro USD, GU, GC, maka kita sisakan saja semuanya menjadi mata uang yang kita akan pasangkan di trading kita. Ya, contohnya US dollar, USD, kemudian euro, kemudian pound sterling, Jepang yen. Kalau sudah, jangan lupa untuk di apply lagi sehingga sudah selesai settingan itu. Kemudian bagaimana cara membaca dari kalender forex factory ini? Tentu kita membutuhkan perhatian khusus karena ini menyangkut pergerakan market yang bertepatan dengan news, sehingga ketika bertepatan dengan news itu maka volatilitas pergerakan harga akan sangat-sangat tinggi sekali. Kita coba baca dari sebelah kiri, date ini adalah hari, tanggal, bisa dilihat di sana hari apa sesuai dengan yang akan kita analisakan. Kalau misalkan yang kita analisakan hari ini 23 Januari, berarti kita bisa memilih yang ini. Inilah 23 Januari 2020. Seperti apa membacanya? Nah, seperti yang saya sampaikan, karena kita membutuhkan yang high impact,
yang kita pelajari high impact, maka kita lihat jamnya jam berapa. Ternyata di sana jam 19.45. Apa saja yang akan dirilis beritanya nanti, ada berbagai macam disediakan di sana. Yang 19.45 semuanya berdampak tinggi. Ini. Kemudian jam 20.30 masih ada lagi, jam 23 masih ada lagi berita-berita berdampak tinggi. Bagaimana cara membaca? Karena tidak ada angka di sana, maka nanti kita mengikuti dari perkembangan market yang ada di sana. Jadi ketika ada angkanya kita bisa membaca lebih awal. Misalkan dari forecastnya ini min 2,5 menjadi min 0,1, maka ini dianalisakan akan berpotensi menguat US dollar itu. Artinya kalau US dollar menguat, maka tergantung pasangannya. Kalau misalkan euro USD, ketika US dollar menguat maka akan cenderung sell di sana. Nah, bagaimana ketika tidak ada angka yang di sana, tidak muncul angka di sana, karena berita ini mungkin bersifat konferensi pers dan sebagainya, statement dan sebagainya, maka kita nanti kembali ke teknikal di sana. Nah, kita lihat teknikalnya di sana ketika jelang rilis berita, maka di situ akan ada gejala-gejala yang akan muncul. Satu contoh, misalkan dia akan bergerak naik, maka dari awal akan ada sinyal awal, minimal ada sinyal-sinyal yang mengindikasikan dia bakalan naik. Misalkan nanti akan ada hijau atau rejeksi, kemudian diikuti mulai hijau sudah mulai naik walaupun belum terlalu tinggi, tetapi di sana sudah mulai ada sinyal-sinyalnya. Ini misalkan salah satu contoh kalau tidak ada angkanya. Maka ketika 5 menit terakhir jelang news, pastikan betul-betul kita monitor, betul-betul kita amati volatilitasnya, pergerakan dari candle terakhir itu di H1, maka disitulah akan ketemu arahnya nanti mau kemana. Jika lebih banyak naiknya, maka disitu akan terlihat. Sebaliknya, jika tekanan ke bawah makin kuat, maka di situ pergerakan sell akan tampak di awal-awal itu. Namun demikian, tetap kita harus menjaga ketahanan, tetap waspada, kita bisa menggunakan buy stop, sell stop, pending order dan sebagainya. Yang penting betul-betul memahami secara detail dari pergerakan terakhir yang ada di candlestick itu, karena di situ menjadi kunci dari pergerakan news yang akan terjadi. Karena saat ini belum ada news, maka kita belum bisa membaca secara detail bagaimana pergerakan candle terakhir ini mau kuat naik atau turun. Minimal kita tahu dulu waktunya. Jadi kita tahu waktunya, jam-jamnya 19.45, 20.30, 23.00. Pastikan setengah jam sebelum rilis tidak punya transaksi atau steril dari transaksi, sehingga kita bisa lebih tenang, lebih leluasa menganalisa dan bisa memanfaatkan peluang news untuk melakukan open posisi jelang news release. Websitenya fragfactory.com ini menunjukkan angka yang berwarna hijau, belum tentu serta-merta nanti menguatkan mata uang yang bersangkutan. Tetapi paling tidak secara umum itulah yang menggambarkan dari kondisi ekonomi yang terjadi saat itu. Dan itu bisa sangat cepat pengaruhnya, namun juga bisa sangat cepat
kembalinya. Karena itu kita betul-betul harus memahami dan mengantisipasi semuanya ketika kita sudah masuk sebelum terjadinya rilis news. Membaca secara teknik ketika kita mau menganalisa lebih dari kalender ekonomi ini, maka yang perlu kita lakukan adalah melihat atau membandingkan data masa lalu atau data sebelumnya dengan analisa ahli atau dengan forecast, kira-kira mengarah kemana. Artinya dari data lama kemudian dianalisakan oleh ahli itu apakah berpeluang menguat atau melemah. Namun demikian ini tidak bisa dijadikan dasar utama juga, minimal kita meraba awal, minimal kita mengetahui awal bahwa sinyal itu mau berpeluang naik ataupun turun. Untuk selanjutnya kita bisa membandingkan dengan kondisi real market yang ada, bagaimana pergerakan market saat itu, apakah dia menguat ataukah dia melemah, tentu akan tercermin di candlestick di sana. Jadi kalau saya ngambil contoh seperti ini, kalau saya ngambil contoh yang sudah terjadi di hari Selasa yang ada data angkanya, previous atau data lama 10,7, kemudian analisa ahlinya 15,2. Artinya dari 10 menjadi 15 ada kenaikan sekitar 6, sekian. Dari 10,7 menjadi 15, sekian, artinya ada kenaikan 4, sekian. Berarti intinya di dalam mindset awal kita ada peluang menguat. Jadi euronya berpeluang menguat. Namun demikian di menit-menit terakhir, 5 menit jelang rilis news, disitulah yang menentukan apakah dia betul-betul mau menguat atau melemah. Di situ akan ada gejala-gejalanya. Nah, kalau kita merujuk di data yang sudah terjadi hari Selasa kemarin, ternyata rilisnya 26,7, lebih tinggi dari yang dianalisakan oleh ahli itu. Maka dia akan berwarna hijau atau berarti memperkuat atau menguatkan mata uang euro. Maka ketika berpasangan dengan apapun, ya secara umum maka euro akan menguat. Kalau berpasangan dengan USD, euro USD, maka akan berpeluang buy di sana. Coba kita perhatikan jam 5 sore pada tanggal 21 Januari 2020, tepatnya pada hari Selasa. Kita lihat candlesticknya yang ada euro, berarti kita ambil euro USD pada tanggal 21 Januari, berarti ini jam 5 sore. Kita hitung mulai bukaan jam 5, jam 6, 7, 8, 9, ya, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. Maka akan ada penguatan di sana. Euro menguat berarti buy. Ini kelihatan langsung tampak dari hasil rilis news yang ada. Namun demikian kalau kita melihat
jam-jam sebelumnya, artinya di candle sebelumnya itu sudah tampak dan terlihat bahwa tekanan buy sangat kuat. Baik, saya perbesar dulu biar lebih jelas. Ketika di awal dia berusaha untuk turun, tetapi jelang news dirilis 2 jam sebelum news dirilis sudah mulai ada tekanan buyer. Jadi awal dia turun naik dulu, kemudian ditekan sampai ke bawah, dikembalikan lagi sama buyer sampai ke atas, ditutup dengan ekor yang cukup panjang. Artinya tekanan buy betul-betul kuat di sana. Walaupun masih berakhir dengan volume candle merah yang lumayan tebal. Namun demikian, sejarah mencatat bahwa sebelum turun dia sudah naik. Artinya ada kekuatan buy. Kemudian ditolak oleh seller sampai di bawah, tetapi buyer pun menolaknya ke atas lagi, yang berakhir dengan volume lebih kecil dari ekornya. Sesuai dengan teknik candlestick yang kita sampaikan sebelumnya, dari melihat candle yang ada ini sudah terlihat bahwa buyer sudah mulai ada kekuatan. Kemudian di candle berikutnya, sebelum naik, sebelum turun, jadi ini naik dulu, kemudian dia berusaha untuk turun ke bawah lagi, untuk turun lagi, tetapi mengingat kekuatan buyer yang sudah kuat di candle sebelumnya, maka ini pun ditolak cukup kuat yang berakhir dengan doji. Artinya di menit-menit terakhir ini mau ganti candle dan jelang news ini sebenarnya sudah tampak di sana kekuatan buyer sangat kuat sekali. Karena itu tidak heran ketika news dirilis dia naik sangat kuat sesuai dengan yang kita analisa di kalender ekonomi ini. Kemudian sampai di puncaknya ada tekanan lagi ke bawah, ada seller yang muncul lagi di sana, tetapi masih belum bisa mengalahkan buyer karena hanya 2/3 saja. Masih ditutup dengan kekuatan volume buyer yang sangat tebal. Namun demikian jangan diabaikan bahwa kekuatan sell memang cukup ada di sana. Kemudian karena masih kuat buyer, maka ini pun didorong lagi ke atas lagi, berusaha untuk melanjutkan kekuatan buy yang sebelumnya. Ketika titik tertinggi dari yang sebelumnya ini ditembus, ya hanya menyentuh tetapi ditolak lagi oleh seller yang cukup kuat lagi, yang berakhir dengan volume lebih kecil. Artinya dua rejeksi menunjukkan kekuatan seller yang sudah mulai kuat lagi. Berikutnya seller menunjukkan kekuatan yang dua ini dibuktikan dengan turun dulu sampai di sini. Ya, walau akhirnya ditolak oleh buyer lagi dan ditutup dengan volume buy, ada kekuatan sell tetapi buyer masih mendominasi. Berikutnya karena masih mendominasi, maka buyer pun diangkat lagi, masih melanjutkan lagi
ya, kenaikannya sampai di titik terendah sini, tertinggi maaf, dia didorong lagi oleh seller dan berakhir dengan hampir separuh dari kekuatan bodi warna hijau ini. Artinya kekuatan seller patut diperhitungkan lagi di sana, mengingat ini juga sudah cukup tinggi pergerakannya. Kalau kita lihat ya sudah 300-an sekian. Tetapi walaupun kekuatan buyer masih mendominasi, di candle berikutnya dia tidak ada kenaikan sama sekali. Artinya tidak ada perlawanan buy sama sekali di sana. Seller lah yang mendorong karena ada kekuatan di sana. Buyer tidak melakukan perlawanan sama sekali, maka seller lah yang mendominasi ketika selesai di sana. Kalau sudah terbentuk seperti ini, maka jelas sudah bahwa kekuatan buyer sudah lemah di sana, berganti dengan seller dan seterusnya. Kalau kita jabarkan seperti itu. Kembali lagi ke kalender ekonomi yang di Forex Factory, ya kita coba membaca data yang sudah ada, baik data ada angka maupun yang tidak ada angka. Ketika ada angka, maka kita bisa membaca lebih awal, minimal ada indikasi awal. Kemudian kita perkuat, kita konfirmasi dengan market yang ada di candle, market yang bergerak saat itu yang ditunjukkan oleh pergerakan candle. Ketika mau naik selalu ada sinyal naik, ketika mau turun selalu ada sinyal turun. Hanya saja kita harus jeli melihat itu semua. Untuk selanjutnya, ketika berita besar, maka kita bisa memanfaatkan peluang-peluang yang ada ketika rilis news mau disampaikan. Jadi kalau kita terbiasa dengan di menit-menit terakhir, 5 menit terakhir jelang rilis news, maka kita masuk duluan di sana. Nah, nanti ketika ada berita, kita coba untuk membahas itu secara live. Jadi kita tunjukkan bagaimana pergerakan candle itu ketika mau naik atau mau turun. Walaupun kita belum melihat data ekonomi yang ada di Forex Factory pun akan ketemu di sana. Nah, karena saat ini tidak ada berita yang live, maka untuk penyampaian kalender ekonomi kita akhiri dulu. Ada pertanyaan lebih nanti bisa disampaikan di kolom komentar, nanti kita akan jawab. Kalau pertanyaan itu fundamental atau sangat mendasar, maka kita akan bahas secara grafis. Kita berikan penjelasannya baik secara teori maupun secara praktek di candlesticknya. Baik, terima kasih teman-teman. Itu kira-kira kelanjutan yang kita sampaikan mengulas mengenai kalender di forexfactory.com ini. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman untuk lebih berhati-hati dalam menghadapi news, termasuk news-news yang besar, bukan untuk dijauhi tetapi untuk dimanfaatkan peluangnya di sana. Terima kasih, selamat sore. Jangan lupa klik like dan subscribe untuk mendukung channel kami. Terima kasih.